Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 17 Juli 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, begitu baik. Kalau Tuhan pelihara hari demi hari, sampai kita sudah di pertengahan bulan Juli, 17 Juli 2025. Selalu saya katakan, 2 minggu lagi kita sudah di bulan Agustus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biar kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makin hari hidup di dalam firman Tuhan. 2 minggu lagi kita akhir bulan Juli, saudara ya, 31 Juli. 2 minggu lagi. Setelah itu 1 Agustus 2025. Berarti makin hari makin mendekati kedatangan Tuhan. Mari Bapak persiapkan diri kita untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti pada pagi hari kita mau baca 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 15. Raja Hizkia, Raja Yehuda melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tidak seperti papa nenek moyangnya. Nenek moyang Raja Daud begitu baik, begitu cinta Tuhan. Tapi Raja Yotam, raja yang sebelumnya itu, banyak mereka tidak berkenan sama Tuhan. Hidup tidak sesuai firman Tuhan. Itu Tuhan pilih Raja Hizkia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai seperti Raja Ahaz yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Raja Ahaz, raja yang melakukan apa yang tidak berkenan sama Tuhan, tidak melakukan apa yang benar, tidak takut sama Tuhan. Karena suatu hari kelak setiap kita harus bertanggung jawab. Biar kita makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas
segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Firman-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami Bapa. Ampun. Roh Kudus bentuk hidup kami Bapa, supaya hari-hari aku dibentuk, hatiku diperbarui, pikiranku diperbarui, sehingga perilaku hidup berkenan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman pagi ini, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Kamis pagi ini tanggal 17 Juli 2025. Mari sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 11. Ini menjadi kesukaan saya, selalu saya baca ayat ini. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, berarti tidak ada kebenaran. Kalau hati kita tidak ada kebenaran, maka kita pasti berbuat dosa. Ya, untuk itu mari biar firman Tuhan selalu kita simpan dalam hati kita. Ayat 12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajar ketetapan itu adalah firman Tuhan. Biar kita selalu diajar dengan firman Tuhan, supaya makin hari kita dibentuk, karakter kita, kehidupan kita, kualitas hidup kita, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita mau baca 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 15, di mana Raja Hizkia mengganti Raja Ahaz, ya Saudara, di mana Raja Ahaz hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ini anaknya menggantikannya. Mari kita mau senantiasa dekat sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Raja Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Jadi usia masih muda-muda, raja-raja zaman dulu, Saudara, ya. 29 tahun masih muda itu, ya, memerintah di Yerusalem 29 tahun, tapi usia untuk menjadi raja Hizkia berumur baru 25 tahun. 25 tahun memerintah 29 tahun berarti 54 tahun usianya pada waktu selesai, ya. Ia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini penting, tepat seperti yang dilakukan Daud, ya. Apa yang Daud lakukan nurun kepada anak-anaknya, ya. Tapi ada Raja Ahaz dan sebelumnya Yotam, terus banyak itu, ya, raja sebelumnya hidupnya jahat, tidak berkenan sama Tuhan. Tapi Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini penting supaya kita belajar, supaya langkah-langkah hidup kita hanya satu kali sepanjang umur kita. Mari, silakan kehidupan yang lama kita buang, saat kehidupan yang baru kita pakai sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ya, ini bukti contoh pertobatan Raja Hizkia. Dia memperbaiki rumah Tuhan, diperbaiki, saudara. Kalau sebelumnya raja jahat itu, ya, tidak memperhatikan rumah Tuhan, tapi Raja Hizkia dia memperbaiki. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di hadapan sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Coba ini, bertobat. Bagus nih Hizkia, ya. Dia hidup berkenan sama Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia perintahkan orang-orang Lewi, ya, supaya kuduskan diri mereka masing-masing, dan
kuduskan rumah Tuhan. Ya, jadi dibuang berhala-berhala, patung-patung, ya hal yang cemar di rumah Tuhan dibuang semuanya. Ya, ayat 6, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Dia cerita nenek moyangnya Raja Ahas dan sebelumnya semua dia berubah setia. Berubah setia, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan murka dari kediaman Tuhan dan membelangkanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Jadi Raja semuanya hidupnya seenaknya sendiri. Tidak ikuti perintah Tuhan. Membuat hati Tuhan sakit, saudara. Makanya Raja Hizkia bertobat sebagai anaknya. Dia memperbaiki rumah Tuhan. Ayat 8, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem, yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak laki dan anak-anak perempuan kita berserta istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Oh, luar biasa. Itikat baik dari Raja Hizkia. Dia ingin membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Mengikat perjanjian dengan Tuhan. Komit dengan Tuhan. Di situ saya percaya. Kalau kita komit dengan Tuhan, Tuhan luar biasa akan mencurahkan berkat buat setiap kita. Ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di depannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban bagi. Oh, mari bertobat, saudara. Raja Hizkia, dia minta kepada anak semua hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, ya, menyelenggarakan kebaktian, membakar korban baginya. Pokoknya semua melakukan apa yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Demikian mari anak-anak kita semua kita didik, spesial dari masa muda dan masa kecil, hidup takut akan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Kehidupan kita berbahagia luar biasa, asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 12, lalu dah bangunlah orang-orang Lewi itu, jadi Bani Kehat, Mahat bin Amasai dan Yoel bin Asaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Arsia bin Yael, dari orang Gerson, Yoa bin Sima dan Eden bin Yoa, dari Bani Elsafan, Simri dan Yael, dari Bani Asap, Sakaria dan matanya, dari Bani Heman, Yehel dan Simai, dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Ayat 15 yang terakhir, mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Amin. Berarti Raja Hizkia komitmen dengan imam-imam semua orang Lewi. Dia komit dengan Tuhan, menguduskan dirinya, sehingga hidup layak berkenan sama Tuhan. Ini penting komitmen dan setiap kita. Kita belajar supaya kita mau hidup kudus. Kita mau jauhkan dari perbuatan dosa. Jangan kita main-main dengan dosa. Jangan pernah memainkan Tuhan. Jangan, saudara. Dari saat ini mari, isilah hati kita, perilaku kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah berpikir untuk melakukan yang jahat. Tapi berpikir tentang kerajaan Tuhan. Berpikir tentang kebenaran Tuhan. Berpikir tentang bagaimana supaya gereja kita makin maju. Berpikir dan berdoa untuk pemberitaan kebenaran Injil Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa. Banyak hal yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
perkenan hamba-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Biar kita membangun diri rohani kita sehat, seperti 5 gadis yang bijaksana. Jangan sampai seperti Raja Ahas, tapi mari kita seperti Raja Hizkia. Dia melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dia buang segala perkara-perkara yang najis, keluarkan kecemaran dari tempat kudus. Mari kita buang sikap hati yang negatif, hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Udah waktunya kita mempersiapkan diri kita berdandan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.